Kelihatan screen-nya 192, 168, 1.1. Ini kita ping sendiri dengan ping sama, ping 127.001. Nah, begini. Ya, kalau versi 6, ping min 6 bisa nggak di sini kayak gini? Oh, nggak mau. Ping 6 kali ya di sini. Pingnya pakai apa ya sini? Coba nanti saya cari ya, lupa saya di sini. Ya, itu namanya ping mengirim paket ke dirinya sendiri. Ya. Kalau ping localhost ingat kemarin syaratnya dia masih dalam satu router ya. Dalam satu router. Jadi ini ping ke sini satu router. Ya. Ini berarti kalau kita buat di ping localhost ini maksudnya atau paket ke localhost itu maksudnya tujuan itu berada di LAN yang sama, di local area network yang sama. Nah, berarti kalau mau buat simulasinya kita siapkan begini. Begini. Ini kan IP-nya 11, kita ambil 12 lah gini ya. 12 dulu. Ini kita buat 192.168.1.2 atau 1.3. Nah, ping localhost itu kalau dia ngeping dari PC0 ke PC1 namanya localhost karena dia masih dalam satu local area network. Bisa dipahami? Ya. Kita ke kita. Bahasa sederhananya gini. Kamu manggil dirimu sendiri itu namanya itself. Mengirim paket ke diri sendiri. Kamu ngirim paket ke temanmu yang satu kelas itu kita anggap LAN, ya. Tapi dalam satu kelas, tapi temanmu masih dalam satu kelas, berarti itu ping localhost. Itu. Ya. Kalau nanti kamu ngirim paket keluar kelas, udah beda kelas, berarti udah beda local area network. Ya, berarti masuk kemana? Ke remote host. Gitu. Nah, kalau ping ini gimana caranya? Ya kita tinggal kirim paketnya, pengujiannya pakai ping aja. Ping 192.168.1.3. Nah, gini. Asal replaynya ada berarti sudah oke. Ya. Terus remote host itu berarti seperti ini, dari PC1 ngeping ke luar. Ini tanda cloud ini berarti sudah bukan milik kita. Misalnya ping kemana? Ke Google. Nah, seperti komputer kita ping Google. Nah, ini namanya ngirim paket ke remote host. Atau kita buka YouTube, mengunjungi Detik, mengunjungi situs Polinela, mengunjungi situs jip.polinela.id dari komputer kita, berarti kita sedang mengirimkan paket secara remote host. Ya, paham? Ya, nggak paham, nggak apa-apa lah ya, nggak usah dipaksain. Nah, selanjutnya, source device determine whether the destination is local or remote. Jadi, kita source device itu memutuskan tujuan itu bisa bentuk lokal atau remote, iyalah ya. Kemudian metode untuk penentuannya itu bisa menggunakan IP versi 4 atau IP versi 6. Kalau IP versi 4 itu nanti adalah IP address, subnet mask. Subnet mask itu yang begini, yang /24, nah itu subnet mask. Jadi kalau misalnya ada tulisan 192.168.1.0, ada /24, ini namanya subnet mask. Atau 255
255, 255.0. Nah, ini subnet mask. Kalau di komputer di mana? Di sini. Kalau di simulasi, subnet mask itu yang mana? Yang ini nih, ada tulisannya. Subnet mask, ini IP address. Begitu. Kalau komputer kita di mana? Gunakan ipconfig. Nah, ini juga sama. Ini subnet mask. Ya. Begitu. Atau IP version 6 itu tulisannya apa? Network address and prefix advertised by local router. Jadi dia bisa saja network address dan prefix-nya. Kemudian local traffic ini dia akan dikeluarkan ke interface di interface host yang mengarah keluar, kemudian ditangani oleh intermediary device, ditangani oleh device penghubung seperti ini. Ya. Ya. Kemudian remote traffic ini akan di forward secara langsung oleh default gateway. Jadi kalau kita ngirim dari PC 1 ke luar begini, maka dia paket ini enggak langsung dikirim keluar, tapi dikirim ke sini ke default gateway. Ya. Ngirim ke default gateway. Kalau dia khusus untuk yang remote traffic, ya, yang trafficnya itu melewati jaringan dia. Nah sekarang router atau switch layer 3 itu dia dapat dijadikan sebagai default gateway. Nah, fitur dari default gateway itu yang pertama, dia harus memiliki sebuah IP address. Di mana IP address-nya itu sama dengan host yang digunakan di dalam LAN itu. Jadi kalau kita lihat di sini di cek di sini ya, ipconfig. Kita lihat nih, dia bilang apa yang pertama, IP address itu ringnya sama, ya, seperti di LAN, seperti ini. Jadi ini IP kita ya 192.168.44.247. Ini komputer Pak Imam. Default gateway-nya Pak Imam nih sama kan 192, 168, 44. Nah yang beda yang terakhir saja. Begitu. Ya, nah kita ambil contoh di sini. Misalnya PC 0 itu akan mengirimkan paket keluar. Ya. Mengirimkan paket keluar begini. Nah, di mana di sini ada router lagi misalnya. Ini. Misalnya PC ini PC PC 0 ini dia akan ngirim paket ke sini. Maka PC 0 itu wajib punya default gateway. Setelah dia ditentukan IP address, kemudian subnet mask, dia harus ditambah dengan default gateway. Sehingga teorinya nanti kalau dia cek mau mengirim paket ke PC 0, dicek, oh ini bukan jaringan saya loh, dia nanti akan ngirim ke sini dulu. Set, sampai sini diperiksa. Ada nggak jalur menuju PC 2? Kalau ada, dia akan kirim. Sampai sini ada nggak jalur? Oh ini punya saya sendiri. Nah begitu. Ya logikanya begitu. Sehingga topologi yang kita buat ini berarti di PC 0 ini harus dikasih default gateway. Nah, di sini kita kasih IP dulu. Ya, diberikan IP dulu. Ini kan IP-nya sudah ada nih. Kalau yang ini kan 192.168.1.2. Net mask-nya 24. 24 itu sama dengan atau sama dengan 255.0. Ini ya.
Di sini 192.168.1.3/24. Nah, di sini 192.168.1.1/24. Berarti gateway-nya adalah ya, gateway-nya adalah ini. Ya. Ini kita set dulu. Berarti ini di interface G00. Berarti kita kasih dulu di sini. Ini pakai cara yang gampang lah ya. Kalau cara yang sulit, gini caranya. Kita tuliskan nah, misalnya sekali muncul kayak gini ya, tuliskan enable. Nah, gini. Terus config T. Ya. Terus dicek tadi interface-nya apa kodenya? Oh, G00. Berarti kita masuk interface G00. Masukkan IP address 92.168.1.1.255 baru no shoot gitu. No shoot itu no shoot untuk mengaktifkan. Ini kalau sudah belajar, kalau belum belajar caranya dari sini. Ya. Nah, dari mana? Dari sini caranya. Di config ini ada nih. Ya. Kita pilih yang sebelah mana, sebelah sini ya. Kita tuliskan di sini. Awalnya dia kosong, awalnya seperti ini kosong nih. Nah, ini kosong seperti ini. Terus kita isi IP address, subnet, ini on-nya di checklist. Ya, setelah itu, yang komputer ini, komputer lokal, gateway-nya harus diarahkan ke 192.168.1.1. Begitu. Nah, ini juga sama. Sehingga nanti kalau PC 0 dan PC 1 akan berkomunikasi ke PC 2, ya, akan berkomunikasi ke PC 2, misalnya ini mau komunikasi ke sini, ini juga sama, maka PC 1 dan PC 0 ini akan ke sini dulu, paketnya dikirim ke sini dulu, ke default gateway, begitu, ya, bisa dipahami nggak? Oh, nggak bisa ya, nggak apa-apa lah ya, nanti pahami sendiri. Nah, sekarang mungkin ada yang tanya itu, default gateway itu makhluk apa sih Pak? Gitu ya. Coba kita searching dulu di googling. Kita googling dulu. Kita googling default gateway adalah, ini paling gampang nih. Ini ya, coba kita cek. Benar nggak nih? Default gateway sebenarnya. Default gateway. Default gateway merupakan sebuah device atau perangkat yang merutakan traffic dari lokal, misalnya jaringan yang berada di Jakarta menuju device atau perangkat yang berada pada remote network, misalnya jaringan yang berada di Bandung. Intinya apa? Dia berupa device atau perangkat yang melewatkan traffic ya, dari jaringan lokal ke jaringan lain. Nah, gitu aja ya. Seperti itu. Itu namanya default gateway. Makanya kemudian tadi, begitu pentingnya default gateway, jika ini tidak diberikan, tidak dikonfigurasi, maka paket yang menuju ke PC 0 ini nggak akan pernah bisa sampai, walaupun di sini sudah dikonfigurasi dengan benar. Begitu. Selanjutnya, default gateway juga dia dapat menerima data dari local area network and is capable.
dan jika mungkin untuk di forward dan jika mungkin akan men-forward traffic ya pada local area network. Kemudian yang ketiga, it can route to other network. Dia dapat meroutingkan, melewatkan paket itu ke jaringan lain. Seperti itu. Gateway, bahasa sederhananya adalah gerbang. Kalau Poltek itu punya berapa gerbang tuh? Ada berapa gerbang di Poltek? Ada yang tahu? 2, Pak. Nah, kamu baru tahu 2. Poltek itu punya gerbang 3. 2 di depan, 1 di belakang. Di belakang buat backup. Berarti itu kalau router berarti routernya itu dengan 3 interface. Kalau digambarkan jadi begini. Thread. Nah, ini yang arah ke Soekarno-Hatta, ini jembatan layang, ini yang pintu belakang. Nah, gitu. Ya. Mahasiswa berada di dalam sini misalnya. Sorry. Ya, mahasiswa berada di sini. Oh, sorry, bukan begini gambarnya. Keliru. Yang benar begini. Oh, bukan yang ini ya. Oh, sorry. Ya, kurang lebih seperti inilah gambarnya. Selanjutnya, if a device has no default gateway, nah apa dampaknya sekarang kalau misalnya sebuah device itu dia tidak punya default gateway atau dia punya default gateway yang jelek. Ini dampaknya. Ya. Its traffic will not be able to leave the LAN. Jadi traffic itu dia tidak akan bisa meninggalkan local area network atau dikirim ke luar local area network. Ya, jadi kalau misalnya di sini di setting, ini kan harusnya gateway-nya kan ini ya, 111 di sini. Di sini di settingnya berapa? 1, 2. Nah, maka kalau dia salah gateway atau gateway-nya dikosongkan begini, ya maka traffic itu tidak akan pernah bisa keluar dari jaringan ini. Dia hanya berputar di sini saja. Ya, dia nggak bisa nyebrang begini. Nah, ini kalau kita salah meletakkan gateway. Selanjutnya, ya, host itu dia perlu tahu default gateway-nya, baik dia disetting melalui statik maupun DHCP. Jadi default gateway ini seperti yang di sini, yang di paket tracer ini Pak Imam setting secara statik. Kenapa? Karena dia tidak dapat dari sini. Kalau dinamik itu seperti apa? Berarti router ini yang menjalankan DHCP server. Jadi IP-nya dapat otomatis. Seperti apa? Ya seperti komputer yang kita pakai. Ya seperti komputer Pak Imam ini saya tidak setting apapun, tapi dapat secara DHCP. Udah sana. Apa katanya? Belum turun semua. Tapi bukan aku beres ya? Alhamdulillah. Aman ya? Nama, saya tunggu ada komentar apa? Enggak ada komentar ya. Gitu ya. Terus IP versi 6 juga dia mengirimkan default gateway melalui RS, ya, router solicitation, atau dapat juga dikonfigurasi manual. Walaupun kita menggunakan IP versi 6, IP versi 6 ini bisa disetting default gateway-nya secara otomatis.
atau secara manual. Dan default gateway ini adalah static root, akan menghasilkan static root di dalam routing table. Ya. Dan semua device di dalam LAN itu butuh kepada default gateway router, ya, agar dapat dikirim secara remote. Jadi ini butuh default gateway yang ini supaya bisa keluar. Terserah mau pakai IP versi 4 atau versi 6. Ngomong langsung. Maaf banget. Cari pembantu apa sih? Cari pembantu apa? Selanjutnya, tadi setiap router itu dia memiliki tabel routing. Nah, di Windows kita bisa menggunakan perintah ini, root print. Ya. Root print atau netstart -r. Ya, untuk melihatnya, coba kita cek di sini. Root print. Bisa enggak? Nah, ini dia. Akan muncul seperti ini. Nah, ini tabel routingnya. Ya. Kita perhatikan di sini. Default gateway itu nanti akan menghasilkan ini yang paling atas nih. 0000 tujuannya kemanapun, ya gateway-nya ke situ. Ya, seperti itu. Ada 3 yang akan ditampilkan ketika kita menjalankan perintah ini. Yang pertama yaitu interface list. Ya, semua potensial interface akan ditampilkan. Kemudian API versi 4 routing table, ini versi 4 routing table ini seperti ini, API versi 4 semua. Dan kalau pakai versi 6 dan di IP versi 6 juga sama. Akan ditampilkan yang versi 6. Nah, ini contohnya ini. Ya. Jadi lengkap. Kalau di simulasi seperti apa, Pak? Nah, di simulasi kita tuliskan saja di sini. Root print. Root print. Nggak bisa net start min A. Net start min R. Nah, ini dia. Di sini muncul default gateway-nya sudah ada. Dari pemasangan default gateway itu akan menghasilkan satu buah routing table. Ini bacanya gimana? Paket dari manapun, paket kemanapun, lewatnya sini. Ya, gitu dia. Ingat, default gateway itu nanti fungsinya apa? Untuk melewatkan, mengirimkan paket yang berbeda networknya. Makanya dikirim ke sini. Nah, sekarang coba kita cek. Pak, kalau gateway-nya dihapus gimana? Yuk kita hapus biar kita tahu. Ya, kita hapus, terus kita lihat lagi dengan perintah apa? Root atau netstart. Kira-kira muncul nggak? Min R. Nggak muncul tuh. Ya, tidak akan muncul. Karena routing ini yang tadi itu muncul dari pembentukan karena kita pasangkan gateway 192, 168, 1.1. Nah, begini. Ya, kita tuliskan root min n. Netstart. Nah, gini. Otomatis muncul ya. Paham ya? Perintah ini dihasilkan dari mana ya? Baris ini dihasilkan dari perintah apa? Yaitu dari penambahan default gateway di host. Paham? Kalau default gateway-nya nggak ada, ya ini nggak akan muncul. Sehingga nanti kalau ada paket, saya mau ke PC 2 dong, PC 2 dicek, oh ini bukan jaringanmu loh. Oke, karena kamu nggak punya, saya kasih ke default, tapi saya punya default gateway loh, gitu. Kirim default gateway-nya ke sini. Ya, silakan sampai sini kalau ada pertanyaan. Silakan, saya mau buat kopi dulu. Kalian yang mau ngopi boleh bikin kopi dulu, kita break 5 menit. Nih, biasanya putih nggak ada yang mana? Oh, ada. Apa yang tadi coba buka grup tuh, gua share. Ngantuk, woy.
Nah, yang ngantuk pengen disiram. Oh iya, Mas. Ini SMA. Iya, yang rambut itu tak kirim gitu. Teh. Ngantuk kalau teh. Udah siram tak teh? Saya rambutnya. Oh iya. Oh itu lagi aktif itu. Ini habis potong rambut itu. Ini karena mau jadi ini ya, biasa jadi potong rambut. Enggak ada mirip-mirip sama Arab sih. Oh iya, dibilangin saya tuh misterius. Bisa-bisa. Jangan-jangan. Kamu anak kirim rambutnya gitu loh. Oh. Nggak ada ya? Orang tak kirim ya. Rambut segini nih, ada. Oh, dipuji Pak. Woi, saya tuh disiplin, Pak. Penyakit ada. Jadi saya nggak nanya-nanya siapa yang mama juga ngabdi di sini di sekolahnya. Ada. Kalau Mas, kalau saya nama sebenarnya kalau mau biasa pakai digital yang itu dalam lengkap scan. Ini kemarin tak scan nih. Oh iya, nanti saya bisa. Scan itu karena saya mau ngurus insinyur itu. Makanya- Itu malah sampai yang 2020 tuh, Mas. Iya. Tapi SKSK yang enggak deh, Mas. Oh, kalau sudah tidak ini begitu masuk di Dijar itu tahun berapa itu? Ada nggak ketentuannya yang kalau lama-lama pasti di Dijar apa yang lain? Kalau itu kan main-main. Apa itu, Mas? Ini Dijar. Sertifikat. Saya ikut apa? Tapi kan ada sejak beberapa ini. Kayaknya sih dia penunjang. Penunjang. Tergantung, Mas. Iya. Kalau dia pelatihan, workshop, dia masuk Dijar. Iya. Masuk Dijar. Tapi kayaknya itu dari SK dan Udah banyak Pak. iya. Itu kata saya udah dusuk. Pening nanti saya masuk semua. Daripada nanti kayak Desi hapus wah. Dan itu gimana sih kan? Tadi saya mau Kan gini Pak. kayak koleksi gitu. Nah Desi itu kan dulu mau loncat. Dia loncat dan dapat apa? Kata aku nggak bisa loncat yang loncat sekarang ini dikurangi dari 3 ini jumlahnya itu harus di bawah 300. Saya nggak hitung waktu Pak awal 300 sekian. Katanya udahlah kita pikirkan peraturan Pak, peraturan baru 3C, 35 kan. Itu udah nggak selusi tuh Pak SKSI kan, kami nggak lihat. Desi Pudil 1 mau naik pangkat ini Pak, kita tolong Pak. Bu, ternyata jumlahnya baru 28 Bu, sekarang ke 35, kan segitu udah perubahan. Ya Pak, peraturan dari mana? Jadi Aisyah turun Pak dari atas. Pak emang benar kan? Enggak. Dia sih bisa tidak dia lah udah sekian kali. Tapi nanti nggak bisa, Bu SK-nya nggak bisa. Kata si Mas tidak sih. Coba turunin minta SK-nya dikirim kita lihat kita baca. Ternyata SK-nya ngacak. Masa dia 3C hitungan prolog aja 3C kok 35 pun ininya penelitiannya kan harus 17,5. Karena di kelebihan ada. Pakai Iwan, kemudian dilihat kalau memang nggak bisa, jangan kalau mau cuma ada BC dalam jumlah 30 itu masih ada ini. Dan saya melihat coba lu program Iwan, nelfon, langsung nelfon, enggak masih biasa 17,5 tambah 35 jadi 52,5 des, kalau mau gede, saya udah 55 lupa. Kata Desi, kok bisa lu nggak tahu coba SK-nya dikirim di situ Desi. Maka dia bilang minta usulan yang pertama yang saya ketik mbak kesana mau dilihat dulu ya mungkin Pak biar dia aturan 3D nyari satu aja dulu susah nilainya yang 35 jadi cuma save tidak tahu ke nanti gimana Katanya sih mau diperbaiki lagi di sini. dilihat ya. Ayo, mana kopinya? Tunjukkan kopinya. Kopi. Nih, kopi Pak Imam nih. Tuh. Kopi nih. Kopi lelaki sejati nih. Tuh, kopi hitam. Waduh, mantap bener. Ini yang rumahnya punya kebun kopi. Mangga. Yang rumahnya punya kebun kopi siapa? Siapa? Jody Pak, Jody. Jod, kamu di mana, Jod?
Di Liwa, Pak. Wih, serius nih ya, Jod? Nah, Pak. Punya kebun kopi enggak kamu? Jangan-jangan tetanggamu yang punya kebun kopi. Enggak ada. Enggak ada? Saudara. Punya saudara ada. Oh, jadi kamu enggak punya kebun kopi? Enggak punya. Kalau kebun ganja punya enggak, Yot? Enggak ada. Tangkap polisi loh. Kopi itu bisa mencerdaskan 1%. Meningkatkan kecerdasan 1%. Betul.